Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Bantu baca karena ada. Haleluya, firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, sekali lagi baca. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Bangunlah, ukurlah mereka yang namanya bait Allah, kemudian mezbah dan orang-orangnya. Saudara, bait Allah itu di dalam ada tatanan, katakan tatanan. Tatanan itu dalam pengertian lain regulasi atau tatanan atau regulasi atau tatanan atau regulasi sambil berkomunikasi bicara kita itu nggak menjalankan. Tatanan regulasi sistem atau bahasa dari aturan. Tatanan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara masuk dalam ketentaraan ada tatanan. Kalau lulus turun colo di PC. Kalau angkatan laut naik pangkat turun lempar di laut. Sudah jadi tatanan. Kalau tidak bersedia naik pangkat, kita tidak usah bersedia lempar di laut. Haleluya. Jadi ada tatanan gitu. Sehingga kalau kita ada di rumah Tuhan, kita mesti buka mata dan sadari satu hal: di rumah Tuhan tidak pakai kata juga. Di rumah Tuhan ada tatanan. Haleluya. Kalau saya pakai kata di rumah Tuhan juga ada tatanan, sepertinya rumah Tuhan itu iko-iko. Padahal rumah Tuhan itu standar dari semuanya. Haleluya. Standar semuanya dari kerajaan dunia ini harus mengikuti pola bait Allah, pola rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah pola. Saudara berbisnis, polanya rumah Tuhan. Saudara berkarya di dunia pendidikan, polanya rumah Tuhan. Di dunia hukum, polanya rumah Tuhan. Di politik, di rumah Tuhan. Saya jelaskan dulu rumah Tuhan supaya kita bisa memahaminya, tapi ada barang yang saya tunggu. Ya, haleluya. Jadi Tuhan sedang merindukan dan sangat ingin kita mengerti yang namanya tatanan. Katakan tatanan. Tatanan itu ada kata tata. Masih ingat kata tata? Tata boga, tata busana, tata usaha, tata krama, tata niaga, tata nialo. Bukan itu ya. Tata boga, tata busana, tata usaha, tata niaga. Kemudian tata apa lagi? Tata rias. Ya, tata apa lagi? Apa? Tata cara, tata kerja. Amin. Ya, pokoknya tata itu menunjuk kepada satu sistem, dan sistem itu seperti mobil adalah sebuah sistem. Kemarin saudara makan, konsumsi kita kemarin kan ada tatanan ya. Jadi kalau kita pakai piring dan sendok, maka tidak perlu kertas, betul? Tapi karena kita pakai keranjang, kita perlu kertas. Saudara punya makanan mulai hebat, DP kuah, DP buah, mantap-mantap memang. Saya perhatikan saudara, kalau saudara jarang-jarang ke pesta, baik saudara datang hari Sabtu di sini. Mengerti mas saya? Karena makanannya makin naik level.
Orang-orang sekarang berlomba mau beri yang terbaik, amin. So jarang kita lihat ikan kepala timah muncul. Karena kita mau beri untuk Tuhan. Yang makan memang manusia, tapi kita persembahkan untuk Tuhan. Makin hari makin naik. Jadi sayang kalau tidak datang hari Sabtu. Haleluya. Jadi tatanan adalah sistem dalam rumah Tuhan di mana kalau satu bagian tidak ada, maka sistem itu tidak akan berjalan. Satu bagian sistem itu artinya, saudara, sound system, ya, sound system, tata musik, tata sound system. Kalau saudara punya mixer bagus, mic-nya bagus, coba bawa ke dia kalau tidak ada speaker. Betul? Speakernya bagus, mixernya bagus, tidak ada mic. Mic-nya ada, saudara wireless, saudara sudah canggih semuanya, baterainya habis. Berarti sistem itu satu dengan yang lain saling melengkapi, saling ketergantungan. Salah satu tak ada, tak berguna yang lain. Itu sistem. Ulangi, salah satu tak ada, tak berguna yang lain. Ulangi, salah satu tak ada, tak berguna yang lain. Bensin, solar, so isi full, ban oto pica apa-apa. Betul. Mengerti yang namanya sistem? Tatanan? Biar jago satu bidang, tapi bidang yang lain tetap harus juga diingat. Haleluya. Hebat di praise and worship, tapi jangan lupa firman, amin. Hebat dengan firman, tapi jangan lupa praise and worship, amin. Jadi semua tatanan itu saling memerlukan satu yang lain. Tidak ada ekstrim yang namanya fanatisme kelompok, fanatisme bidang, ya, fanatisme jurusan. Nah, saya ingin saudara memahami dalam rumah Tuhan ada tatanan. Haleluya. Maleakhi 3 ayat 1-3 dalam rangka tatanan ini, ya, lain bandi dan seterusnya bergantian. Tatanan ini supaya bagus, maka ada hal yang Tuhan lakukan. Maleakhi 3 ayat 1-10. Ya, lihat ayat 1-3. Kalau 10 persepuluhan 1-3. Saudara jangan takut dengan Maleakhi pasal 3 ayat 10, amin. Orang-orang Arab takut dengan ayat itu. Kalau saya senang baca, tiap minggu orang baca toh. Ayat 10 itu sudah sangat familiar, sangat akrab. Ayat 1-3. Firman Tuhan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Supaya mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, ini terjadi di rumah Tuhan. Maka ayat 1 bilang, Tuhan akan datang dengan malaikat the covenant angel, malaikat perjanjian, untuk datang membersihkan rumah Tuhan, mentahirkan orang Lewi. Dan ia akan datang kemana? Akan datang di rumahnya atau di mana? Masuk ke baitnya. Saya jelaskan dulu, saudara. Yang dimaksud dengan rumah Tuhan atau bait Tuhan itu secara personal adalah diri kita. Lagi secara personal adalah, tetapi secara korporat, secara komunal, secara kebersamaan adalah perkumpulan kita. Jadi kalau bicara rumah Tuhan, ini perkumpulan ini. Seorang punya pribadi itu rumah Tuhan, rumah Roh Kudus maksudnya. Tapi rumah Tuhan di mana Tuhan hadir dalam pengertian 2-3 orang berkumpul, karena nama Tuhan itu bait Allah, rumah Tuhan secara korporat, secara bersama. Itu sebabnya disebut eklesia. Rumah Tuhan, gereja, bait Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Di situ ada tatanannya. Tetapi kalau di pribadi,
Kadang-kadang saudara di pribadi karena cuma satu orang, tatanannya tidak sepenting kalau ada di banyak orang. Maaf ya, kalau saudara di rumah mau tidur gaya apa boleh, duduk gaya apa, tidak ada komplain. Kalau cuma sendiri, sudah kaki di plafon, kepala di lantai, itu kan pribadi. Tapi kalau saudara ada tamu, Prabowo hadir, kalau saudara tidur kaki di plafon, kepala di kaki, kepala di lantai, maka saudara akan kena diskualifikasi oleh Pas Pampres. Karena ada tatanan. Amin. Saudara boleh nggak datang ke gereja ini pakai celana kolor, celana pendek, celana popo? Kan tatanannya ada toh? Saudara rasa sendiri bukan? Tapi kalau saudara secara pribadi ada kunci rumah dan segala, apa saudara buat boleh kecuali dosa ya. Tapi kalau sudah bersama itu ada tatanan. Haleluya. Saudara bisa lihat ibadah kita bisa berjalan karena ada yang menata. Haleluya. Disebut penata layanan. Coba orang berjalan masing-masing. So ada yang ibadah sendiri di utang, di pantai, karena tatanannya tidak ada masing-masing. Apa sebab orang atur jam 10 itu tatanan, itu regulasi, aturan, sistem yang kita sepakati bersama dengan pemimpin rohani. Haleluya. Jadi tatanan itu penting, dan supaya tertata, saudara kenapa susah tata? Karena orangnya. Yang ditata ruangan gampang, makanya orang kalau berdekorasi jangan banyak orang. Kalau satu bilang, saya, padahal itu satu itu sudah saya gagas sekali. Itu tantangan nilai beda. Haleluya. Jadi supaya rapi, kata rapi, sunar golomeo, ya, sunar logomeo, maka itu artinya rapi, tersusun, tertata. Hidup kita harus tertata. Secara eklesia personal tertata, sebab kalau tidak tertata namanya internal konflik, kacau, galau di dalam hidup yang tidak tertata. Gereja juga kalau tidak tertata boleh hebat waktu mulai, tapi satu waktu dia akan hancur. Katakan amin. Oke, mari kita lihat Efesus 2, 21, 22. Kata rapi. Saya sudah lama belajar bahasa Indonesia, baru tadi kita lihat rapi tidak pakai K. Rapi kita tahu pakai A, tapi ternyata coba lihat. Next, siapa yang tugas? Ya, jadi harus Bapak Andri, Bapak Ahmad, Bapak Yeremi, baru Pak Stefanya. Efesus 2 itu pusat. Efesus 2 itu 1. 22. Oke. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi baik Allah yang kudus. Betul. Di dalam Tuhan. Ya. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman berarti ini korporat, amin. Bukan satu orang, amin. Dan di dalam roh. Yes, terima kasih. 2122 kembali lagi ya. Saudara lihat, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Kalau saudara mau memahami, sabar ya, karena ini makanannya banyak sekali. Saya merasa penasaran, cuma 1 jam orang mendengar firman. Saudara tahu pertumbuhan itu ada 3 pola, 3 analogi, 3 perumpamaan. 1 seperti bayi menjadi dewasa, 2 seperti benih menjadi pohon besar dan berbuah, 3 seperti batu-batu yang tersusun jadi bangunan yang rapi. Oke? 3 pola pembentukan, pembangunan dan pertumbuhan. Itu sama. Paulus menggunakan ketiganya. Kalau seperti bangunan rapi tersusun itu dewasa. Kalau kita dewasa itu artinya seperti benih bertumbuh serupa dengan benih sebelumnya. Kita benih mangga bukan? Bukan kita. Kita benih Kristus bukan? Maka kalau kita bertumbuh jadi serupa Kristus. Kalau kita bertumbuh jadi serupa yang lain itu bukan pertumbuhan. Amin. Kemudian seperti bayi, ya, seperti bayi kecil, rata-rata bayi kecil kalau baru lahir hampir sama dengan muka. Makanya mesti taruh nama di tangan, karena dompet bulat sama, dompet keboy sama. Tapi kalau saudara-saudara lihat, kalau sudah besar, maka dia akan mulai berbeda.
berbeda. Betul? Jadi pertumbuhan ada 3 analogi atau 3 persamaan pikiran, yaitu bangunan, kemudian tumbuhan, dan tubuh manusia. Kadang-kadang ditukar-tukar tempat ini, saudara harus jelas ada di kamar mana kita ya. Jadi gereja rumah Tuhan ini menyangkut bangunan, ya, bangunan. Haleluya. Rapi, apa katakan? Rapi, katakan sama-sama. Rapi tersusun. Kalau tidak rapi, itu bukan bait Tuhan. Waktu Salomo membangun bait Allah, batu-batunya rapi tersusun. Ukurannya Tuhan yang kasih. Musa bikin tabernakel yang kasih ukuran Tuhan, yang kasih materialnya Tuhan. Tuhan tidak bilang, Musa buatlah kabut perjanjian dari triplex. Tidak, dari kayu penaga. Kayu pesusah cari ini pada gurun, mencari kayu penaga. Jadi tantangannya, regulasinya, aturan Tuhan yang kasih. Kalau kita lihat Wahyu 11 ayat 1, Tuhan datang lagi periksa gereja. Kalau Tuhan periksa gereja tidak sesuai dengan yang Dia mau, maka Tuhan akan menyesal setiap beribadah. Menyesal rajin karena ada rajin di tanpa yang salah, ada rajin di tujuan yang keliru. Kalau itu sudah buang waktu, sudah puluhan tahun, itu Tuhan menyesal. Karena Tuhan bilang, I never knew you, aku tidak pernah kenal kamu. Sayang disayang, saudara, kalau seperti itu. Makanya Bapak Gereja tidak asal Bapak Gereja. Saya tanya, apakah dengan kita selalu ada di kantor polisi dan membagi-bagi makanan pada polisi, maka kita otomatis jadi polisi? Mengerti maksud saya ini? Apakah dengan kita ada di kantor polisi tiap hari, bagi-bagi sembako untuk polisi, apakah otomatis kita jadi polisi tanpa sekolah polisi? Apakah hari-hari tolong di gereja otomatis jadi serupa Kristus kalau orang tidak ikuti pendidikan polisi? Betul atau betul? Jadi hadir saja tidak cukup, apalagi tidak hadir. Haleluya. Aduh, kita kok dulu biasa begitu. Itu biasa itu harus dicabut. Biasa tidak ibadah itu harus dicabut. Karena itu tanaman lama, kan tanpa saudara tertanam tidak mungkin tertumbuh. Ya, karena tanpa tertanam tidak mungkin tertumbuh dan akan tertinggal. Amin. Dan akan terbelakang dan akan terbinasa, terbuang. Amin. Jadi logika analogi itu atau pengulangan pikiran yang sama, bangunan, tumbuhan, dan manusia, anatomi itu manusia, harus kita klik, fix, firm. Pasti kita dapat gambar itu supaya waktu bertumbuh kita tahu ini, oh sedang bicara bangunan ini. Oke, hari ini rapi tersusun soal apa? Rapi tersusun soal bangunan. Rumah Tuhan harus rapi tersusun, bukan semuanya bisa. Saya tanya, kalau balok kubus dan kubus disusun, bisa tersusun? Bisa. Kalau balok dan bola, coba minta tolong, ada bola hiasan Natal satu di belakang, diambil. Tolong minta tolong yang paling belakang, ambil hiasan Natal dan bola ya di belakang. Yang tadi yang saya pesan, bawa ke sini. Coba buka. Kita mau bicara rapi tersusun. Yang bola kalau yang besar, semuanya. Yang ada bola. Oke. Semua kita harus dibentuk serupa. Kalau tidak serupa, bisa susun? Tidak. Coba susun ini. Apa dia tidak mau? Dia mau tapi nggak bisa. Iya, betul sekali. Amin. Saudara mau rapi tersusun?
Jadi tidak ada lagi model Max, tidak ada lagi model Amos, tidak ada lagi model Jeremy, termasuk nama saja ya. Karena kalau sebut gelar-gelarnya tidak cukup waktunya. Kita tidak mungkin tersusun rapi. Karena coba bayangkan kalau ada segitiga di sini, ada jajaran genjang, saudara akan kemana? Akan saling sikut, akan saling senggol. Makanya Tuhan minta kalau kita mau jadi serupa Kristus, Kristus adalah batu penjuru. Halo, batu penjuru bukan untuk batu gantong kau kasih lurus seperti waterpass, bukan. Batu penjuru yang benar. Haleluya. Jangan keduluan kaki salah maksudnya. Batu penjuru yang dimaksud bahasa Yunani adalah akrogoniaikos, artinya master stone. Master stone atau tombstone. Tombstone itu tombatu. Master stone. Master stone artinya, halo, katakan artinya dasar itu bukan master stone. Jadi master stone yang dimaksud adalah semua batu harus dibentuk mirip masterpiece-nya. Kalau dia mirip, serupa, gampang susunnya. Katakan amin. Bagaimana kalau jadi serupa Kristus tapi Yesusnya kubus kita bola? Bolanya harus diapakan? Harus dikubuskan. Tangkap. Dalam rumah Tuhan bagaimana kita susun? Saudara ambil batu gunung, apa beda batu gunung dan batu kali? Kali kecil. Batu kali sudah hasil gesekan atau mangga, ada nama batu bangunan. Kalau batu gunung lebih gaya satu begini, satu bagana, dan satu begini. Kasih susun dong, bagus, baku apa? Senggol. Baku senggol, baku toki. Tapi bangunan itu bukan batu gunung, tapi batu yang telah dibentuk. Haleluya. Saudara mau terbentuk? Amin. Tadi malaikat datang kalau seperti kotor dibersihkan, tapi kalau masih belum berbentuk dipangkas. Saudara tahu ini kayu sebelum jadi bentuk begini modelnya seperti apa? Seperti kayu, maksudnya panjang, ada yang bercabang. Pokoknya kalau saudara pematung itu dia lihat batang kayu, dia sudah melihat dikubus. Kristus dia lihat orang hidup yang tidak teratur, dia sudah melihat benih Kristus kan sudah ada dalam kita, bukan? Tinggal bagaimana firman dan Roh Kudus yang pangkas ini satu tukang racun keluar. DP talebe itu dikasih keluar, keluaran, amin. Keluarkan, amin. Sebab kalau dia tajam masih ada, bagaimana ini ada nak? Betul. Haleluya. Jadi rapi tersusun tidak bisa tambah pembentukan. Tak ada pembentukan, tak ada rapihan. Haleluya. Itu sebabnya kalau saudara dengan firman dan firman itu menegur seperti doa tadi, saya bersyukur kalau setiap hari saya dapat teguran firman, karena itu berarti hidup saya sedang dirapikan. Saudara tahu kalau semua batu sama, bisa enggak batu paling bawah taruh di atas? Bisa. Kalau semua batu sama, batu paling atas bisa pindah ke bawah? Bisa, karena tidak ada yang beda. Jadi tinggal seperti puzzle sama batu. Jadi paling atas ini kalau ada banyak lebih mudah. Kalau kita mau simulasi, kita tarik yang paling bawah. Ada kan permainan apa namanya? Jengku, ya, yang bisa tarik di bawah. Dia tidak roboh karena dia semua sama model. Dan kalau kasih masuk kampanye tidak mampu dia, tidak bersuut dia, kasih naik jadi bos dia siap, kasih turun jadi hamba dia. Haleluya. Karena terbentuk serupa Kristus. Kristus dimuliakan tidak GR, dan Kristus dihina juga tidak stres. Karena terbentuk. Mau terbentuk, katakan amin. Jadi dari mana tadi? Rapi tersusun. Kalau saudara lihat temanmu, serupa Kristus, kita serupa Kristus, pasti dua cocok. Kalau kamu serupa Kristus, saya serupa Kristus, dua cocok. Nih tahu siapa yang nggak sama dengan Kristus?
Ya, betul. Betul? Harusnya kalau semua kita sama dengan masterpiece-nya, katakan masterpiece. Masterpiece itu artinya batu penjuru. Itu saya pelajari dulu tahun 96. Saya skripsinya adalah program Allah dalam penyelamatan umat manusia menurut surat Paulus pada jemaat Efesus. Salah satu yang saya teliti adalah batu penjuru. Kristus adalah batu penjuru. Akrogoniaikos. Artinya semua batu, katakan semua batu, semua kita harus dibentuk sama seperti Kristus. Supaya rapi. Yes, kenapa bangunan tidak rapi? Karena batu, masa bataku beda-beda dari bentuk. Kalau beda-beda dengan cetak? Sama. Tinggal kalau ada kelebihan kekurangan potong, karena Tuhan yang susunkan begini dong. Nanti kalau di sini ada kelebihan baru potong. Oke, tangkap rapi tersusun. Katakan bersama saya mau rapi tersusun. Oke, kita lanjut. Katakan haleluya. Haleluya. Saya bersemangat saudara ketika kita makin paham kita di rumah Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Rapi tersusunnya dia terus. Boleh boleh pulang. Efesus 2, 21, 22 sudah ya. 4:16. Efesus 4:16. Next. Efesus 4:16. Kalau lama lihat saja di layar karena sudah ada di layar. Ya. Saudara bilang haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya dirapi-rapikan itu justru berkah. Amin. Ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Ya. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada kata membangun, ada kata di atas rapi tersusun. Sunargolomeo, rapi tersusun. Saudara, kalau saudara jadi pemimpin, halo, kalau saudara jadi pemimpin, rindu orang mendengar kita bukan? Ya. Tapi kalau kita jadi bukan pemimpin, kita harus rindu juga mendengar. Amin. Amin. Kalau dia terbalik berarti cuma sisi kanan yang rata, sisi kiri tajam. Harus semua sisi supaya bisa rapi tersusun. Jadi kalau ada rasa-rasa seperti firman menyinggung, itu tujuannya justru lebih daripada emas dan perak. Amin. Harga dan nilainya seperti lebih daripada emas dan perak. Amin. Haleluya. Karena apa? Pembentukan. Saya rasa saudara-saudara sampai di sini semua kita tidak kesulitan memahami. Kalau kita tidak sulit memahami, kita bisa lanjut. Oke. Masih ada 1 Petrus 2, 5-9. Ini agak panjang. 1 Petrus 2, 5-9. Next. 1 Petrus 2 ayat 5-9. 1 Petrus 2 ayat 5-9. Ya. Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu. Aku meletakkan di Sion, di rumah Tuhan, di gereja, di eklesia, di bait Tuhan, sebuah batu yang terpilih. Apa? Sebuah batu penjuru yang mahal. Batu penjuru yang mahal. Siapa dia? Yesus Kristus. Batu master, batu contoh, batu pola. Terus. Dan siap yang percaya kepadanya. Dan siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Yes. Ayat 7. Ya. Karena itu bagi kamu yang percaya, bagi saudara yang sudah lahir baru, Yesus itu lanjut. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah. Teruskan.
telah menjadi batu penjuru. Yes. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, so di sini saya jelaskan. Sudah sahabatnya, kalau saya tidak selesai ini nanti sambung lagi. Silakan duduk dulu. Batu penjuru itu kan masterpiece. Semua harus sama dengan dia. Bagi kita adalah apa batu? Mahal. Tetapi bagi orang yang tidak mau dibentuk, batu itu adalah batu sandungan. Kita bertemu Yesus sebagai batu penjuru, batu mahal, batu loncatan. Kita bisa naik level. Tapi bagi orang yang tidak mau terbentuk, itu batu sandungan karena menolak dibentuk. Tersandung dengan firman keras. Firman keras itu bukan kasar ya. Firman yang membentuk kita, amin. Tersandung karena apa? Mereka tidak melihat Kristus sebagai pola. Tidak melihat Kristus sebagai contoh, sebagai masterpiece, master stone. Makanya, saudara, mereka membuang batu itu, mengganti dengan batu yang lain, sehingga akhirnya menjadi kepala batu. Karena batu yang asli dibuang, mereka yang jadi kepalanya. Saudara, ini menunjuk kepada orang yang menolak firman yang membentuk. 8. Saudara kan sudah lama ayat 9 sudah hafal, tapi ayat 5 banyak orang belum baca sampai 7 ya. Ayat 8. Ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tersandung pada batu penjuru ya. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya. 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ayat ini sudah lama saudara baca? Ya. Ini kaitannya. Yang keras, 2, 3. Imamat yang rajani. Ya. Bangsa yang kudus. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini yang selalu orang bilang eklesia, keluar dari kegelapan datang kepada terang. Ya. Tetapi bukan sekedar, terima kasih, bukan sekedar soal itu, bukan sekedar keluar datang pada terang, tetapi di dalam terang dibentuk. Ya. Karena eklesia bahasa lainnya adalah orang-orang anggota parlemen. Ya. Parlementer, orang-orang yang dibentuk, disiapkan, dipilih dalam pengertian ideal ya, bukan jadi dewan karena doi, tapi karena memang kompetisi atau kompetensi pribadi. Jadi ini yang disebut gereja yang sebenarnya rapi tersusun karena mengikuti batu penjuru. Ulangi, rapi tersusun. Ulangi bersama saya, rapi tersusun. Karena mengikuti batu penjuru. Ya, kalau sudah dengar batu penjuru ingat masterpiece, pola, master stone. Ya, jadi semua kita harus seperti masterpiece ini, potongan yang utama, yang pertama dan terutama apa yang menjadi pola, yaitu siapa? Kristus sebagai batu penjuru. Bagi orang yang tidak mau dibentuk itu Kristus menjadi batu sandungan. Haleluya. Makanya menjadi bangsa yang terpilih tidak jadi Israel karena mereka tersandung pada Yesus. Orang Farisi, orang Saduki tersandung dengan Yesus karena mereka tersandung salah satu, tidak mungkin ada nabi dari Nazaret. Dari mana? Kita penting kalau Tuhan yang suruh. Amin. Ini namanya stigma. Ya, tidak mungkin orang yang mengetik ini mau bertobat. Kalau mengetik orang yang keras ini tidak mungkin bertobat. Itu stigma. Orang apapun kalau Tuhan jawab bisa berubah. Yang penting mau buka hati. Saudara mau buka hati, lambaikan tangan. Buka hati firman yang membentuk kita. Itu yang membuat kita serupa Kristus, serupa dengan Master Stone, serupa dengan Goniaios. Ya, saya yakin ketika kita dibentuk, kitalah bangsa yang terpilih. Kitalah pelayan-pelayan imamat yang rajani. Kitalah bangsa yang kudus. Kitalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan tujuannya kita jadi serupa Kristus, dampaknya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dampak ya, kita diberkati adalah dampak.
Kita dipakai Tuhan, adalah dampak. Kita diurapi, adalah dampak. Kita sukses, adalah dampak. Setelah kita menjadi serupa dengan batu penjuru yang adalah Kristus itu sendiri. Makin jelas? Haleluya. Nah, tantangan yang pertama, ini baru pertama. Tantangan yang pertama dalam rumah Tuhan yaitu 1 Samuel 2, 29, 30. 1 Samuel 2, 29, 30. Pak Andri. Jadi Pak Andri, Bapak Mot, Bapak Yemi, Sepanya, Bapak Sepa, Bapak Andri lagi. Saya lihat ini bapak-bapak begitu punya asisten. Saudara bersemangat, haleluya. Haleluya. Agak cepat supaya waktu saya tidak terbuang. Firman Tuhan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukakan dirimu, menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dan setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Haleluya. Tatanan yang pertama, supaya cepat, tatanan yang pertama dalam rumah Tuhan harus ada tatanan soal rasa. Rasa yang paling penting yang Tuhan cari di rumah Tuhan adalah rasa hormat. Saudara, ditata pelayan altar, pelayan CG, jemaat oleh kami telah rasa sepertinya rasa seperti berlebihan. Tapi kalau saudara jadi penata, ya, kalau jadi penata, pangkat pegawainya ada pangkat penata, penata pratama, penata primer dan seterusnya, ya. Kalau jadi penata itu tidak selalu diterima. Penata itu lebih banyak, saudara, kalau yang mau ditata menerima. Sebabnya di Indonesia agak sedikit trouble karena yang mau ditata tidak mau menerima penataan. Katakan amin. Kalau ada kesalahan kita perbaiki bersama. Haleluya. Jadi ketika ada tatanan atau regulasi atau ada sistem, Tuhan cari pertama, lihat di gereja lokal kita, GBI Tiberias New Life. Ya, kita memiliki gereja yang adalah rumah Tuhan. Tiberias New Life ini harus ada tatanan sorga. Tatanan dalam soal apa? Rasa. Jadi saudara, saya minta saudara bisa datang lebih cepat itu karena tatanan. Amin. Kita melayani lebih baik karena tatanan. Kita memberi lebih baik karena tatanan. Karena kalau tidak ditata, saudara, seandainya saya dan saudara kami suami istri di hadapan Tuhan, kalau tidak tertata, siapa yang akan Tuhan sekap? Saya atau kamu? Saudara. Harus diganti kalimat kata gantinya, kata ganti orang. Saudara, yang mana siapa yang akan disekap? Saudara atau saya? Saudara jawab saudara. Yang akan disekap yang ditugaskan menata. Karena yang ditata, jika sudah ditata dan tidak tertata, padahal sudah menata, maka penataan itu tidak ditanggungan kepada penata. Tetapi penataan yang tidak berhasil walaupun sudah ada penataan, maka tanggung jawab penataan ditanggung oleh yang ditata. Mau tata semua ini. Haleluya. Mau ditata? Harus ada penata. Dan penataan itu harus melakukan pentataan. Amin. Supaya ketika ditata makin tertata. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara, penataan itu membuat Tuhan suka dengan gereja kita. Saudara, jangan lihat gereja lain, karena banyak sekali gereja. Kita fokus pada gereja kita. Jangan banding-banding dengan yang lain, karena di luar bukan tanggung jawab kita. Di sini tanggung jawab kita, amen. Jadi Tuhan mau supaya ada tatanan di dalam gereja lokal kita. Yang pertama adalah tatanan rasa hormat. Saudara sayang sekali Imam Eli. Imam Eli itu imam yang dipakai Tuhan. Walaupun dia masih bersalah masih dipakai. Cuma karena Samuel belum muncul.
Tuhan bilang, di rumah Tuhan itu jangan hormat anakmu lebih daripada hormat Tuhan. Itu tatanan. Halo, kita sudah pengalaman hormat anak dengan melebihi hormat Tuhan, itu malapetaka di masa depan. Setuju dengan saya? Bilang amin. Walaupun anak-anak tidak semua mau menerima, tapi kita yang harus sebagai penata-penata ini harus bayar harga. Disalahpahami yang paling berat. Mama itu terjatuh, terus mengganti kita ke mama. Nggak bisa. Karena anak ditata untuk masa depan. Jangan biarkan, maksud saya, coba biarkan anakmu tidak ditata. Kau akan menangis di masa depan. Makanya jangan coba. Haleluya. Jangan hormat anak lebih daripada menghormati Tuhan. Bukan berarti hormat Tuhan membiarkan anak atau menelantarkan anak. Tapi hormat Tuhan harus di atas hormat anak. Supaya rumah Tuhan ini ada hormat yang Tuhan cari. Sebab jika sistem ini tidak ada, Tuhan tidak tertarik. Kita boleh menjangkau sorak-sorak sampai plafon ciri, tapi kalau rasa hormat tidak ada di antara kita, anak tidak hormat orang tua, dan sesama tidak saling menghormati, kita tidak beda dengan sarang penyamun. Sarang penyamun cirinya tidak ada hormat. Tapi di rumah Tuhan harus ada hormat. Ini bukan hormat militer, tapi sikap hati. Dari sikap hati yang tidak hormat, orang bisa memberontak. Paham? Dari sikap hati yang memandang remeh dan rendah orang lain, dari situ muncul perpecahan. Amin. Bagaimana orang bisa menghormati kalau dia rasa lebih hebat? Susah. Kita orang harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Walaupun kita pintar, bertingkahlah seperti tidak pintar, bukan pura-pura bodoh. Betul? Bijaksana, saudara. Saya bertemu dengan banyak orang yang suka berdebat di media sosial. Saya pikir ini orang kalau dia layani habis waktu saya. Karena apa? Kalau saudara bercerita sesama orang yang mengerti, gampang. Tapi kalau sesama dengan orang yang tidak mau mengerti, itu susahnya pusing 7 keliling. Jadi di rumah Tuhan, tatanan yang harus kita jaga, katakan jaga, rasa hormat pada Tuhan. Haleluya. Kalau ini tidak ditata, jadi jangan salah paham kalau ada penataan soal ibadah. Sebentar poinnya. Jangan salah paham ada penataan soal pelayan altar. Jangan salah paham soal pelayan. Ini kita bukan sarang penyamun, kita rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada tatanan. Dan tatanan pertama yang paling Tuhan cari adalah rasa hormat. Saling hormat saudara sesama jemaat itu penting. Jangan ada saling pandang enteng walaupun engkau lebih pintar, lebih banyak uang, lebih kaya, lebih hebat, lebih cantik. Haleluya, sekarang cantik itu relatif. Kalau banyak doi bisa jadi cantik. Pas habis doi tak balik asli. Betul? Saya sudah lihat ada ibu yang teman kami biasa-biasa, setelah dia banyak doi, dia pasal luar biasa. Tunggu habis doi. Dia balik ulang ke natur. Jadi jangan rasa lebih hebat dari orang lain, karena di situ akan mengganggu, mendistorsikan rasa hormat, membuat bergeser rasa itu. Halo, saya ini ada karena Tuhan. Saya bisa karena Tuhan. Saya tidak ingin, saudara tahu, saya baru saja melakukan ini, saya baru saja berbuat itu, saya baru saja ada karya ini. Ya, saudara-saudara, itu ujung-ujungnya, bukunya adalah penghargaan, penghormatan. Kalau tidak diterima, marah saya. Itu sebabnya biarlah Kristus yang muncul, kita yang tidak muncul. Haleluya. Kalau mulut orang lain yang bicara tentang kita, ya sudah, naturnya memang diatur begitu oleh firman, bukan diri kita. Orang yang bicara, promosikan diri kita sendiri, pasti itu orang stres karena kekurangan pengakuan. Kekurangan pengakuan. Kita punya pengakuan tertinggi adalah kalau Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pengakuan tertinggi itu, bukan sandang pangan papan baru dapat pengakuan. Kita dapat pengakuan karena perkenanan hidup. Mau ada oto puji Tuhan, dan ada oto haleluya. Karena pengakuan hidup bukan berdasarkan kepemilikan, tapi pengakuan
Perempuan tertinggi adalah pengakuan Tuhan. Kalau Tuhan lihat gereja kita ada rasa hormat, berkat, itu mah tidak masalah. Cuma belum waktunya saja. Haleluya. Tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, di rumah Tuhan ada tatanan. Karena dalam rumah Tuhan harus ada tatanan kehidupan. Hidup. Jadi yang pertama adalah tatanan rasa hormat. Yang kedua, dalam rumah Tuhan harus ada tatanan kehidupan, yaitu hidup harus mau diubah. Yes. Amen. Saya bilang tadi kan, apakah dengan hari-hari ada di kantor polisi, maka kita otomatis jadi polisi? Apakah setiap minggu kita beribadah otomatis kita jadi serupa Kristus? Tidak, karena apa? Kalau tidak mau diubah. Kalau tidak mau diubah, saudara 10 tahun ada di kantor polisi tetap bukan polisi. 10 tahun, 20 tahun ada di gereja tetap tidak jadi serupa Kristus. Karena hidup harus mau diubah. Ibrani 12, 5-11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ayo saudara-saudara bergairah, katakan haleluya. Hidup harus mau diubah. Hidup harus mau ditransformasi. Ibrani 12, silakan. 5 mulai. Ayatnya. Ibrani 12 ayat 5. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus sampai 11. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya yang kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ya, kaitan dengan poin 1 ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, ya, supaya kita boleh hidup? Yes, terus. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, betul, tetapi duka cita. Ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ayat sesudah ini saudara terkejut selama saudara baca ayat 12. Ayat 12. Ini ayat. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, startkan dulu. Sudah pernah baca ayat 12? Ya. Selama baca ayat 12, ayat ini konteksnya bahasa begini saya artikan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut dikuatkan, lutut yang goyah. Dalam hal apa? Kuat dalam pembentukan. Ya. Haleluya. Jangan salah paham, ayat ini bukan bab kuat dalam keeroran. Amin. Ya. Ini bab kuat dalam pembentukan. Ya. Karena ada orang gagal di pembentukan sini. Ayat 17. Ya. Ayat 17. Next, baca. Bronze. Coba lihat ayat 17. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ini Esau, ia ditolak. Ya. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara kenal Esau? Yang kenal Esau bilang amin. Ini kakaknya Yakub karena maaf dalam tanda petik menolak pembentukan. Ya. Menolak pembentukan karena Esau lebih banyak di padang. Yakub lebih banyak di rumah. Lebih banyak dengar pembentukan dari Ishak dan Ribka. Ketika apa istilahnya hak kesulungan itu disiapkan untuk Esau, Esau anggap enteng, Esau anggap remeh ibadah. Biasa.
Ibadah-ibadah tapi kalau ada duit untuk apa? Lebih baik kerja. Itu Esau punya mental. Esau punya mental yang penting kaya, yang penting hebat, cari Tuhan, hak keseluruhan itu no problem. Tapi akhirnya kemudian ia hendak menerima berkat itu, dia apa? Dia ditolak sampai dia menangis begini. Papa Ishak, ya, siapa ini? Ini Esau. Kenapa? Ini makanan yang saya mau bawa Papa disuruh. Siapa yang tadi saya bawa waktu makanan tadi? Aduh, dia sudah tahu ini gara-gara Yakub ini. Kemudian dia marah. Kemudian dia tanya, Ishak, Papa Ishak, ya Esau, apa so habis tuh berkat mau kasih kepada kita, so kasih Pak Yakub semua? Masih ada tak atau so habis semua? Ya, Ishak bilang soalnya tak ada. Maka dia paksa. Kemudian Yakub Ishak memberkati Esau dengan versi Manado. Diberkatilah engkau karena sisa ya. Diberkatilah engkau dengan kusu-kusu. Diberkatilah engkau dengan kano-kano. Dengan tuur-tuur dan batu-batu. Nanti saya baca di rumah tuh Kejadian 25 itu. Karena terbiasa tidak mau dibentuk, akhirnya hak keseluruhan lepas daripadanya. Saudara, dari waktu dia menyesal, dia minta supaya dia menerima berkat. Jadi tatanan di rumah Tuhan supaya diberkati, tak ada berkat tanpa pembentukan. Tak ada air dituangkan tanpa loyang ditutupi bocornya. Betul? Berapa banyak air bisa taruh di drum yang bocor? Tidak ada satupun yang tersisa. Berapa banyak berkat yang bisa berarti pada hidup Esau? Tidak ada, karena sikapnya tidak mau dibangun. Akhirnya dia dengan kerja keras. Tapi Yakub masih tidur sudah disediakan. Dia mimpi Betel ada malaikat turun naik. Disitulah rumah Allah. Kata Betel, rumah Allah. Karena Yakub bersedia dibentuk. Apa kata Papa? Kan Papa Ishak bilang begini. Di suara Yakub. Tapi badan Esau. Maka Ishak tetap berkati dia. Yang salah siapa kita yang tahu. Masa Ishak tidak kenal lebih anak. Suara Yakub. Badan Esau. Bukan Yakub, bukan Esau setengah kan? Harusnya dia tanya begitu. Mertuan suator. Yakub memang penipu, tapi akhirnya kan dia diubahkan. Di mana? Di Betel. Mulai dari waktu itu dia komitmen. 1/10 dari semua penghasilanku akan kuberikan pada Tuhan. Mulai di mana? Di Betel itu. Dan kemudian Yakub beralih menjadi Yisrael. Tahu Yisrael artinya pangeran pemenangnya Allah. Haleluya. Baca ejaannya asli Yisrael. Yisrael, bukan Israel. Yisrael. Allah berperan untuk berpihak pada Yakub menjadi pangeran pemenang. Karena hidupnya mau diubahkan. Saudara, Ibrani 12 tadi ada 3 bapak. Bapa di sorga, Bapa rohani, dan Bapa jasmani. Bapa di sorga, Bapa rohani, dan Bapa jasmani. Seharusnya 3 Bapa ini kerjasama. Amin. Bapa di sorga, Bapa rohani dengan Bapa di rumah berbeda, ini kacau. Harusnya Bapa di rumah, Bapa rohani, orang tua rohani dengan Bapa di sorga, satu agenda. Agendanya apa? Menjadi serupa Kristus. Karena waktu Esau gagal bentuk, dia mencari dengan mencucurkan air mata boleh tampung bikin pada Tuhan. Amin. Tapi kalau itu karena terbiasa, tidak mau dibentuk, itu bukan air mata dikirim Tuhan. Itu air mata yang terbuang sia-sia. Tidak semua air mata itu adalah mata air. Karena sebagian air mata akibat tidak bersedia dibentuk. Saudara, Tuhan kita tidak jahat, amin. Dia bentuk demi kebaikan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Allah turut bekerja itu dalam konteks pembentukan. Dan Bapak sudah baca tadi, pembentukan tidak ada di awalnya enak. Awalnya mendatangkan. Saudara yang baru pertama kali bertemu saya suami istri, saudara firman ini dekat sekali. Jangan mengerti. Tapi karena ikut, jangan saudara, terdua ya Bapak Musin. Baru terakhir terdua aku mengerti.
Saudara-saudara, kalau saudara dan saya itu punya posisi mengerti, tahu ketik, tahu ketik, keras, mengerti, tenang, amin. Kalau proses pembentukan di rumah Tuhan ditolak, Esau punya cerita akan terulang. Ulangi. Kalau proses pembentukan di rumah Tuhan ditolak, maka cerita Esau akan diulang. Kan Ibrani pasal 12 kan, coba baca ulang Ibrani 12 1 sampai kelar. Di luar biasa, bukan ayat yang biasa. Ayat ini luar biasa karena ayat 1 bilang, marilah kita. Halo, ayat 1. Coba lihat ayat 1. Selamat orang baca ini ayat. Selamat, betul? Supaya pembentukan lancar. Tanggalkan. Ini tanggal bukan kalender ya. Mari sama-sama semua jemaah. Supaya pembentukan lancar, buang bagasi yang tidak perlu. Supaya handphone lancar, hapus aplikasi yang tidak perlu. Begitu. Atau kalau rumah berat, reset, tabal normal. Hidup kita harus di reset. Handphone di reset. Cuma mau isi ulang. Ayat ini apa? Sama-sama semua jemaah. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, apa? Oleh Allah yang memiliki kita, marilah kita semua menanggalkan beban dan dosa yang begitu menentang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekarang mengerti perlombaan yang diwajibkan adalah dibentuk di rumah Tuhan. Mengerti, haleluya? Ayat 2, haleluya. Di Ibrani 12 tuh ini kan. Ayat 2, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Iya, jawab Tuhan Yesus. Ya. Dan yang yes, yang dengan terus. Ya. Yang sekarang muncul di sebelah kanan tahta Allah. Tanggalkan beban. Saudara, kalau pasukan parasut, tahu pasukan angkatan udara parasut, orang punya beban, ada beban wajib, ada beban tidak boleh bawa. Saudara, pasukan itu tidak boleh bawa, kita mau bawa tapi apa? Tapi bawa tapi kita biasa bawa bantal pelok, nah bisa. Pasukan itu yang wajib bawa kalau pasukan payung adalah parasut. Itu beban wajib. Beban wajib kita adalah salib pikul. Beban tidak wajib itu beban yang hobi yang membuat saudara susah ibadah. Amin. Bagaimana kaitannya? Main game sampai jam 1 malam, bangun jam 11 siang, ibadah jam 10. Itu beban yang harus ditanggung. Haleluya. Kalau main badminton sampai kecapean tidak bisa ibadah CG, itu harus ditanggalkan. Haleluya. Karena kalau tidak begitu kita akan tertinggal. Sudah tahu berapa banyak saksi? Saksi ada 2, saksi hidup dan saksi yang sudah lama mendahului kita. Nah, ini kabar baik. Orang-orang yang mati syahid sedang berdoa, Tuhan, berapa lama lagi sampai kami dimuliakan? Tuhan bilang tunggu, masih banyak orang berlomba di muka bumi ini. Kalau Tuhan finish, sama-sama Tuhan akan dimuliakan. Itu yang para saksi seperti awan yang banyak menyaksikan. Saudara masih ingat sebelum Ibrani 12, Ibrani pasal berapa? Ulangi, sebelum Ibrani 12, Ibrani pasal berapa? 11. Pasal 11 isinya apa? Para saksi iman. Lihat hidup mereka kalau berlomba. Mereka lebih rela menderita di tanah di padang gurun daripada hidup limpah di Mesir. Karena pembentukan terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika di mana Tuhan ada, di situ kita ada, istilah rumah Tuhan. Dan kita dibentuk seperti Yosua dan Kaleb sampai kita masuk tanah Kanaan. Orang-orang seperti mereka, seperti Daniel, dibentuk di rumah Tuhan. Daniel punya orang tua rohani adalah Yeremia. Saudara, bayangkan pembentukan ini membuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa disentuh oleh api dapur yang 7 kali panas. Tidak bisa disentuh oleh gua singa-singa. Waktu ketemu Daniel, singa kena asam lambung. Betul? Tidak bisa makan Daniel karena pembentukan
menghasilkan kemenangan masa depan. Kalau tidak bersedia dibentuk, boleh. Tapi pengalaman seperti Esau, menangis, tapi Tuhan bilang, tidak Esau, karena terbiasa memandang rendah, memandang enteng. Kaitan dengan poin 1, hormat. Menghormati Tuhan di ibadah, menghormati Tuhan di gereja kita. Karena gereja kita bukan perkumpulan sosial, bisa datang bisa tidak, yang penting nama masih ada. Amin. Tidak kan di rukun-rukun begitu, dan pernah ada rumah iuran jalan terus masih terdaftar. Di rumah Tuhan tidak bisa begitu, karena dampaknya tidak datang, tidak makan. Katakan amin. Tidak datang, tidak dapat pembentukan. Karena ibadah saya ada status 7 kerugian kalau seseorang malas ibadah. 1, apa? Kita sendiri mesti buka ulang itu. Ya, roti makanan tidak diberkati. Haleluya. Penyakit mudah datang. Ada lagi? Ya, nanti kita lapor tentang ibadah. Yang ketiga, saudara sudah tangkap bahwa tatanan di rumah Tuhan, tidak ada rumah Tuhan tanpa pembentukan. Karena apabila tidak ada pembentukan, maka yang menjadi bapa di rumah itu yang akan kena sanksi. Menjadi guru lebih berat hukumannya, menjadi gembala lebih berat hukumannya daripada menjadi jemaat saja. Nah, nomor 3, 1 Korintus 14:40. Next, yang membaca. Haleluya. 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 Bilang saya bersemangat. Saya bersemangat. 1 Korintus 4 ayat 14 ayat 40. Satu Korintus 14 ayat 40. Ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yes. Pendek ya. Tetapi segala sesuatu, pasal 12, pasal 13, pasal 14 1 Korintus itu menata tentang aktivitas karunia-karunia dalam ibadah, dalam rumah Tuhan, dalam gereja lokal. Semua mereka bilang begini, bilang begitu, bilang begitu. Paulus bilang kuncinya adalah semua baik, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kata sopan, biar Tuhan berkarunia tinggi, tetap harus hormat orang tua. Itu kata sopan. Ada satu ibu penginjil, dia pulang dari rumah. Saya pernah ikut ke Morongke kalau kakaknya bersama istri waktu itu. Dia kasih sebuah cerita. Saya penginjil, pulang di rumah. Kemudian dia bilang sama mama, "Mak, penginjil pulang." Maksudnya, pikir air panas. Kita mau mandi air panas, penginjil salah. "Mak, mau masak apa?" "Penginjil, baru saja pelayanan." Hebat. Karunia tinggi, tapi kesopanan rendah. Katakan amin. Orang dua dipakai Tuhan, ya sama-sama dipakai Tuhan, tapi sopan tetap berjalan. Haleluya. Pernah dengar Nabi Nathan ketemu Daud? Mesti balik ulang sekolah minggu beberapa. Nabi Nathan ketemu Daud, dia mau buka kesalahan Daud dengan cara beri ilustrasi. Dia ada tulis-tulis di tes Daud, mana Daud? Enggak, dia pakai kesopanan walaupun dia nabi. Saudara nabi, baik, tapi tidak membuat saudara boleh tidak sopan. Haleluya. Dipakai Tuhan luar biasa, tetap harus sopan. Kalau saya ketemu orang yang mungkin saya makan, saya walaupun ada yang mungkin dalam tanda petik saya tidak setuju, tapi saya tidak boleh tidak sopan. Saya kasih contoh yang tidak sopan sederhana. Di rumah saudara boleh angkat kaki sampai di plafon. Betul? Saudara di toilet saudara mau gaya apa, mandi gaya bebek, kok gaya adu, kok gaya biawak, apa terserah. Tapi kalau ibadah di rumah Tuhan harus ikut tatanan. Amin. Pakai simulasi. Boleh nggak pangkok kaki di muka gubernur? Tidak sopan. Tapi asisten akan boleh, Pak, itu kaki sepatu leko boleh gagal, kalau gagal boleh. Maksudnya saya turun. Karena rasa hormat itu penting. Di rumah silahkan di rumah. Yang penting jangan posting secara langsung.
Haleluya. Mengerti maksud saya? Seurapat apapun saya tetap harus sopan dari kepontong. Amin. Saya seurapat apapun saya tetap harus hormat pada Bapak Yewi. Sopan itu penting. Kau kasih tangan, orang sekarang disebut apa begitu? Dikira ini tidak maaf. Tidak boleh bermain dengan orang tua. Haleluya. Apalagi kalau saudara benci hamba Tuhan, saudara mengata-ngatai hamba Tuhan, itu hamba Tuhan tidak boleh tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih boleh melakukan hal tidak sopan? Tidak. Mari lihat ayatnya. Kalau cuma di sini orang berhenti apa-apa, tapi jangan sampai ada orang di rumah Tuhan dipakai Tuhan, tapi dia tidak sopan. Karena ayat ini bilang segala sesuatu. Haleluya. Pakaian juga harus orang kan dipakai ini. Pakai di dalam bikini kalau sama Jumat pulang. Amin. Ayat ini di mana Bapak Saudara bilang tadi? 1 Korintus 13 ayat berapa? Saya siapkan situ ya. Ayat 11. Oh bukan. Ayat berapa? Coba cari akal. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, dosa dengan sopan itu yang tidak sopan memang belum tentu dosa, ya. Tapi tidak sopan itu tanda bahwa orang itu tidak ada hormat. 1 Korintus 13 ayat berapa? 5 silakan. Next. Ayo yang ditugaskan baca cepat supaya 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yes. Kasih itu cuma ditekan-tekan. Kasih itu sabar, murah hati. Tapi jangan paling tadi maksudnya. Dua kata tidak dihapus. Baca. Dua kata tidak dihapus menjadi ia melakukan yang sopan. Karena kalau pakai kata tidak, rupa bingung mengerti. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Supaya jelas, hapus dua-dua tidak. Maka menjadi ia kasih itu melakukan yang sopan. Berpakaian harus itu namanya tata busana. Amin. Makan harus sopan, itu namanya tata boga. Amin. Saudara makan. Kalau di Belanda saudara kan di apa? Di ketempelengan. Karena kalau makan sendiri di hutan boleh dengan gaya Tarzan, gaya orang hutan. Boleh, tapi kalau makan dengan pejabat taruh pisau, taruh leher taruh pisau di leher karena itu kesopanan. Di muka orang tua juga harus sopan. Maaf saudara, saya bicara ini banyak hubungan orang tua dengan anak masuk gereja maka beres hubungan orang tua anak. Katakan amin. Ada main game kaki sudah di plafon, kepala di sofa, mau suruh mama juga, papa juga. Nggak sopan, walaupun di sini urapannya sampai taca plafon. Harus sopan. Hormat orang tua. Yang lebih tua kita panggil kakak. Ya. Yang panggil bun. Kalau gereja orang punya hormat, dia nggak beda dengan pasar. Kenapa dia ada catat mati? Nggak beda. Orang jangan juga terlalu hormat kalau jangan bapak tuh. Mari tepuk tangan. Kenapa? Saling menghormati. Menghormati itu maksudnya pada wajar-wajarnya kita tidak mengganggu orang lain jadi tersandung. Contoh, dah sopan kalau saudara sudah 3 minggu nak mandi, kalau saudara datang ibadah duduk tengah orang, kalau saudara pakai kaos kaki saudara taruh di akuarium mandi itu ikan. Haleluya. Mengerti? Kalau saudara tidak mandi 1 bulan cuma dengan saudara berdiri sendiri, boleh. Tapi kalau saudara pakai kaos kaki taruh di akuarium itu masa
masalah. Katakan amin. Sopan artinya tatanan-tatanan. Kalau orang dunia bisa sopan, saya kasih contoh. Kenapa ini satu-satunya yang berdasi di gembala? Kenapa? Kalau di tempat kantor-kantor orang bisa pakai jas, pakai dasi untuk menghormati siapa yang datang. Kalau di gereja kita hormat siapa? Yang penting kan hati. Oh, kalau yang penting hati pakai di dalam kos dalam ya. Kalau yang penting hati, betul? Jadi tatanan harus ada. Haleluya. Orang saya kita Bapak Handri, Bapak Amos, Bapak Yemi, Bapak Sepanya, Bapak Oki, kita orang bikin rambut cat kuning, kau bikin duran-duran begini. Boleh kalau di hutan. Tapi kalau di pelayanan ada orang yang bilang, ini pencucuk, tidak mau cicir kamu hutan cucuk. Kalau mau gaya sendiri silakan di hutan. Tapi kalau di rumah Tuhan harus ada tatanan. Masih ingat Salomo karyawan-karyawan, cara duduk, cara makan, itu tata boga, tata rias. Tata rias boleh tidak cuma cina sebelah saudara guys. Tata rias kan begitu. Ya tidak boleh, kau mau, kalau kau mau boleh. Saya pernah minta saya lupa, saya cukur kumis cuma sebelah. Saya lupa. Dan keponakan cucu bilang, Tuhan tapi ada yang salah. Apa? Baca cermin. Ya Tuhan. Boleh kalau cuma kita dan kita. Tapi kalau sudah di umum, di hadapan Tuhan harus ada tatanan. Haleluya. Minta maaf saudara. Boleh nggak saudara sembarang buang angin di dalam ibadah? Boleh? Tatanan. Tuhan kan teman kita, itu sebabnya kebablasannya hypergrace di situ. Terlalu menyalahgunakan kasih karunia. Tuhan baik tapi sopannya turun. Makin akrab seseorang dengan seseorang yang lain, itu biasanya yang makin menurun adalah rasa hormat. Dan rasa hormat itu perlu dipertahankan di rumah Tuhan. Katakan haleluya. Kalau ketemu sesama jemaat shalom, jangan lewat seperti pesawat tempur. Betul? Karena orang kalau mati dia tukang mau tegur. Orang kayak gitu tuh. Jadi kalau lewat tukang mau tegur, orang tarik di dalam marah, shalom. Di satu ini, oh dia mau pesawat tempur. Karena mau tegur. Karena aturan itu cuma boleh untuk diri sendiri. Tapi kalau dalam rumah Tuhan kita harus ikuti aturan tatanan. Supaya kita jadi bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Kalau mau pribadi boleh, tapi jadi Kristen Tarsan. Tahu Kristen Tarsan? Coba bawa Tarsan di kota. Ada judul film Tarsan masuk kota. Pernah ingat? Dia berjalan. Orang makan duduk, apa dia duduk di atas meja? Orang Manado salah-salah paham sih. Anak-anak kalau makan akan di meja ya. Kalau Tarsan yang dekat, dia duduk di atas meja. Bagaimana duduk di atas meja? Mama bilang kalau makan mesti makan di meja kan? Ya maksudnya di sekitar meja. Tatanan harus dihargai. Supaya apa? Perkenanan Tuhan mudah kita dapatkan. Tatanan tidak digunakan boleh, tapi kita bukan rumah Tuhan, kita sarang penyambut. Dan kalau sarang penyambut, Tuhan tidak datang bawa berkah, tapi Tuhan datang bawa cambuk. Tuhan bawa api. Untuk apa? Memurnikan. Orang di Ibrani 12 tadi kan, di mana tuh Allah adalah api yang menghanguskan? Di mana? Itu di situ. Di mana tuh ibadah harus hormat? Di situ. Ayo Ibrani 12. Nah, saya sudah akan berakhir. Ternyata datang lagi minggu depan ya. Ibrani 12 ayat 28 29. Ini Ibrani 12 ini kalau dibaca berulang-ulang makin naik ke level dalam hal rasa hormat kita pada Tuhan. Oke. Andri 12 28 29. Lihat ini. Pasalnya sama dengan pasal Esau, betul? Sama dengan pasalnya anak gambaran, betul? Pasalnya sama dengan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, betul? Saudara, ada satu lagi nanti berikut. Pasalnya sama juga dengan 12 dimensi Sion ada di pasal ini.
Nah, lihat ayat 28-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, cara yang sopan, dengan hormat dan takut. Karena apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yes. Orang pakai, saya kadang bersama saudara pakai di ayat 29 hanya untuk orang-orang yang berdosa-dosa berat. Ya. Betul? Dosa-dosa berat ayat ini tolong pasang. Tapi dosa tidak sopan juga ayat ini berlaku. Ya. Karena sopan itu adalah sesuatu yang saudara percayai dan saudara anut, sudah praktekkan. Kalau tidak sopan, itu namanya berpusat pada ego. Ya. Tidak tahu hormat, tidak tahu berterima kasih, garang, suka berkhianat. Itu namanya tidak sopan. Akhirnya kesusahan datang, bukan karena masa suka, tapi orang-orang suka. Masa suka jadi suka karena orangnya. Ulangi, gereja kita tidak mau memasuki masa suka, karena masa suka lebih banyak disebabkan oleh orangnya. Kita mau dibentuk di rumah Tuhan, katakan amin. Pertama harus ada orang, dan kedua kita harus mau diubah dibentuk. Ketiga kita harus selalu berjalan dalam segala hal sopan dan teratur. Haleluya. Tunduk kepala, kita mau berdoa. Ya Rabbana